Wanita yang seperti apa yang mendapat tantangan? Kembali lagi, apa sih tantangan itu? Tantangan itu hampir sama, hampir mirip dengan ujian. Jadi wanita-wanita yang berada di akhir zaman, perempuan-perempuan yang hidup di akhir zaman adalah mereka perempuan yang sesungguhnya memiliki tantangan, ujian yang lebih besar dibanding tantangan wanita-wanita yang sebelumnya. Tapi jangan salah kira, perempuan-perempuan sebelum kita di zaman Rasulullah pun banyak sekali tantangannya. Dulu kalau ibu pernah dengar kisah Sumayyah, ibunda Yasir, perempuan yang pertama kali syahidah, wafat dalam keadaan membela Islam. Beliau, mohon maaf, dalam sirahnya diceritakan dihunuskan pedang, dari kemaluannya dibelah hingga ke atas palanya. Karena apa? Karena dipaksa untuk meninggalkan Islam, meninggalkan ajaran Rasulullah, tapi Sumayyah enggan untuk meninggalkannya. Zaman sekarang ada nggak kira-kira, Bu, keluar dari Islam kalau tidak saya hunuskan dari ujung kemaluan sampai ujung pala? Kalau ada yang seperti itu mungkin bisa diadili ke pengadilan ya, Bu ya. Itu dulu di zaman Rasulullah. Begitu banyak tantangan-tantangan yang mereka lewati. Kita zaman sekarang itu tantangannya bukan hal seperti itu lagi. Dulu saya pernah kuliah di Mesir. Saya punya teman. Saya tanya kepada teman saya begini, apa bedanya Mesir dengan Palestina? Kata teman saya, orang Mesir itu menjawab, kalau Palestina Allah kasih ujian mereka berjihad di jalan Allah dengan ujian langsung berperang. Jadi di sana banyak kafir harbi, orang-orang Israel yang ingin menyerang Palestina. Mereka jihad di jalan Allah, itu orang-orang Palestina. Tapi bedanya orang Mesir dan negara-negara muslim lainnya, diujinya, dicobanya, ditantangnya bukan dengan suatu perang yang ingin merebut kekuasaan daerahnya, melainkan dengan ujian-ujian fitnah yang lainnya. Para bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita sebagai wanita tidak tahan dengan ujian dan fitnah yang Allah berikan di akhir zaman, bagaimana mungkin kita bisa melewati fitnah-fitnah yang akan kita lalui ini? Saya bilang, apa fitnahnya ke teman saya itu, orang Mesir? Ini fitnahnya, dia bilang, media sosial, handphone. Perempuan ini kan makhluk yang dimana ada, dimana saja dia ada, Bu, ya kan? Yang jadi iklan TV, perempuan. Yang jadi model kecantikan, perempuan. Yang jadi model hijab, perempuan. Yang jadi objek nafsu birahi laki-laki, perempuan. Yang dipajang di pinggir jalan fotonya, perempuan. Yang suka ngambek sama suami, perempuan. Jadi perempuan ini banyak cobaan, ujian. Kata Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 35, Allah uji manusia itu bukan hanya dengan kesedihan, melainkan ada fitnah. Fitnah itu yang selama ini kita fahami, ibu-ibu jamaah sekalian. Fitnah itu kan artinya kita ngomongin orang dan apa yang kita omongkan itu tidak benar, itu namanya fitnah. Betul gak? Yang selama ini kita fahami. Tapi fitnah secara makna Al-Quran, secara makna ajaran agama, fitnah itu adalah ujian. Inna amwalakum wa auladakum fitnah. Sungguhnya harta yang kamu miliki, suami yang kamu miliki, anak yang kamu miliki itu bisa jadi fitnah. Wah, maksudnya fitnah seperti apa? Menjadi ujian. Lihat, anak ada yang jadi qurrata a'yun buat kita, ngebanggain orang tua. Ada yang jadi ujian, kerjaannya bikin masalah saja sama orang tua. Jadi ujian yang Allah berikan bukan hanya kesedihan, tapi juga kebahagiaan. Ibu jamaah Rumil yang saya cintai, kalau ujian kesedihan saya rasa setiap orang pernah ngalamin. Ditimpa sakit, kehilangan orang yang kita cintai, ditipu orang, ada orang ngutang sama kita nggak dibalik-balikin, minjemnya
nangis-nangis. Begitu kita mau balikin, minta balikin, kita yang nangis-nangis. Betul nggak? Itu kalau orang minjem utang sama kita. Makanya kalau mau minjemin orang hutang, lihat dulu, tanyakan temannya, orang ini bagus atau tidak kalau berhutang. Jadi tantangan yang sangat luar biasa, fitnah kesedihan itu sering kita rasakan. Tapi yang paling bahaya itu bukan ujian kesedihan, melainkan ujian kesenangan. Dan ini yang akan kita bahas, ujian-ujian yang menimpa wanita di akhir zaman. Ustazah, apakah berbahaya ujian kebahagiaan itu? Ujian kebahagiaan itu tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah bagaimana cara kita menyikapi ujian tersebut. Dikasih harta banyak sama Allah, betul? Ketika kita punya harta yang banyak, harta itu tidak bahaya. Yang bahaya bagaimana cara kita menggunakan harta tersebut. Oh, harta yang kita dipakai buat beli perhiasan aja, dipakai buat hal-hal yang tidak manfaat, untuk berfoya-foya, untuk bermaksiat kepada Allah. Maka yang bahaya bukan hartanya, melainkan kemana harta tersebut kita gunakan, itu yang bahaya. Ada ujian lain, ujian kebahagiaan dengan tahta, jabatan yang kita miliki. Ih, ibu itu baru diangkat loh jadi wali kota Depok. Iya. Ketika ketemu wali kota Depok, ibu ini namanya kita sanjung-sanjung, kita puji-puji. Apakah pujian itu berbahaya? Pujian itu bahaya nggak, Bu? Pujian itu tidak bahaya. Yang bahaya bagaimana kita menyikapi pujian terhadap diri kita. Dipuji sama orang, Bu, ya Allah, ibu yang datang ke Rumil ngaji jilbabnya cakep banget, warna-warni. Oh iya dong, ini mahal belinya di luar negeri. Jilbabnya aja harganya 5 juta katanya. Belum bajunya berapa puluh juta. Jadi ketika dipuji bukannya langsung ingat Allah, tapi malah membanggakan diri kita. Jadi pujian itu tidak bahaya, tapi yang bahaya menyikapi pujian yang datang kepada kita. Bu, Ibu, boleh dilanjut? Apalagi kebahagiaan? Punya suami tampan, kaya raya, mapan, punya jabatan yang tinggi. Ustazah, punya suami yang tampan itu bahaya nggak? Nggak bahaya, itu nikmat dari Allah. Yang bahaya bagaimana cara kita menyikapi memiliki suami yang tampan tersebut. Punya suami tampan, kemana-mana diintilin. Suami baru keluar dari mobil ke tempat kerja digandeng, ini suami saya ya, hati-hati ya. Ke pasar kemanapun digandeng suaminya, ini suami saya ya, nggak boleh ada yang goda ya. Jadi ketampanan itu sesungguhnya nilai plus dari Allah. Kecantikan itu nilai plus dari Allah. Jadi tampan, cantik, kaya raya, dapat pujian, itu semua bukan bahaya. Memang itu ujian kebahagiaan yang tidak membahayakan. Yang menjadi bahaya kalau semua kebahagiaan tersebut kita sikapi dengan cara yang salah. Punya harta, mobil Allah kasih. Nih perempuan-perempuan zaman now, Bu, harta yang Allah kasih, yang tadi saya katakan inna amwalakum wa auladakum fitnah dalam surah Al-Kahfi. Harta yang kita miliki itu jadi ujian. Pokoknya tetangga saya harus tahu, saya ini nanti bakal naik mobil mewah, padahal mobilnya mobil Grab. Kebetulan yang datang agak mewah dikit mobilnya. Begitu naik mobil, ada tetangga kita lagi nyiram pohonan, kita buka kacanya dikit. Ayo Bu, misi ya Bu ya. Kata tetangganya yang lagi nyiram pohon, ibu itu kebeli mobil baru ya. Padahal mobilnya mobil orang, mobil Grab, gitu kan? Tapi karena kita menggunakan nikmat yang Allah berikan, bahkan nikmat itu sebenarnya bukan punya kita, ingin kita ria, ingin kita disanjung oleh orang lain. Kalau boleh tahu saya waktunya berapa menit nih Bu?
Berapa jam? 2 jam. Masya Allah, ini ngontrak atau kajian ya? Imam Ali karamallahu wajhah. Kenal Imam Ali? Suami Fatimahuz Zahra, putri dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali mengatakan lil mura'i salasu alamat. Ciri orang yang ria itu ada 3. Pertama, yaksulu idza kana wahdah. Dia malas ibadahnya kalau lagi sendiri. Malas ibadahnya. Ya Allah, kita ini adalah siapa sebenarnya diri kita ketika sedang sendiri. Di dalam kamar tidak ada suami, yang kita pegang cuman media sosial, handphone. Alat canggih, teknologi terbaru yang apa saja bisa kita akses. Siapa diri kita? Itulah kita ketika sendiri. Kalau dalam kesendirian kita larut dalam maksiat, berarti kita orang yang ria. Jika sendiri kita merasa tidak ada yang mengawasi, tapi ternyata ada yang setiap hari mengawasi kita. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada suami, ada uang disimpan, ambil aja deh di kantong suami. Suaminya datang, ngapain Neng? Enggak bang, ngerapiin doang ini, agak lecek tadi duitnya. Jadi kita ini siapa kita ketika sendiri? Orang yang ria, kata Imam Ali, pertama dia malas kalau lagi sendirian ibadahnya. Sholatnya nggak ada temannya, tidak ada gurunya, tidak ada suaminya, tidak ada keluarganya. 5 menit sholatnya sudah kelar, itu ketika sendiri. Tapi ciri yang kedua, kata Imam Ali, pertama dia malas kalau lagi sendiri. Yang kedua, wayan syatu idza kana finnas. Tapi kalau rame, kumpul orang banyak, dia rajin. Ada mertua baru datang dari kampung ke rumah kita, kita sholat. Sholatnya kalau bisa takbirnya dilamain dikit. Dan makhorijul hurufnya diperbagus dikit. Ada mertua, Allahu Akbar. Kata mertuanya, Masya Allah, mantu saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Menantunya nyaut dari belakang, Allah. Itu ada mertua, maaf, ada mertua. Tapi kalau nggak ada mertua, tidak ada suami, sholat kita bahkan tidak sungguh-sungguh dan tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ciri orang yang ria, yang pertama, selain dia malas kalau sendiri, merasa tidak ada yang mengawasi, padahal ada Allah yang mengawasi. Yang kedua, dia sangat-sangat rajin ketika sedang ramai berada di kerumunan massa, bahkan orang yang sangat banyak. Yang ketiga, kata Imam Ali, orang yang ria itu adalah orang yang beramal, jika dipuji dia tambahin amalnya, jika dihina dia kurangin amalnya. Ada Bu yang lucu, saya punya jamaah saya itu kalau sodakoh dia tidak pernah mau menyebutkan namanya. Dia bilang, ini sodakoh dari saya ya, 1 juta rupiah, tapi tolong sebut saja saya dengan nama hamba Allah. Hamba Allah, Abdullah, hamba Allah. Ketika itu sedang pengajian berlangsung, disebutin sama ustadzahnya, sama gurunya, alhamdulillah ada sodakoh dari hamba Allah sebesar 1 juta rupiah. Dia Noel temen yang ada di samping, itu hamba Allah, itu saya loh. Asal kamu tahu, hamba Allah itu saya, 1 juta loh saya ngasih. Jadi niatnya tidak ingin dipandang oleh orang lain, tidak ingin ria, tidak ingin sombong, tapi dia yang menyombongkan diri dia sendiri. Jadi ini ujian bagaimana apa yang kita miliki, harta kita, keluarga kita, tahta kita, semua merupakan ujian dan tantangan di akhir zaman, apalagi didukung dengan adanya media sosial. Bu, beberapa kali saya ngisi tausiah di anak-anak SMA selain di ibu-ibu. Anak-anaknya. Ada 3 peran wanita. Apalagi di akhir zaman ini. Pertama, perannya adalah jadi mar'ah solihah. Mar'ah solihah.
Jadi dalam Al-Quran seringkali terdapat pembahasan tentang wanita. Bahkan wanita ini salah satu sosok yang begitu banyak diceritakan oleh Al-Quran. Ada kisahnya istri Fir'aun, Asia. Ada kisah para ummahatul mu'minin, para istri Rasulullah. Ada kisah Maryam binti Imran yang sampai saking sucinya Maryam, Allah jadikan Maryam itu sebagai nama surah dalam Al-Quran. Maryam, surah Maryam. Betul? Itu menandakan Al-Quran sangat memperhatikan bagaimana kehidupan wanita. Bahkan ada satu surah dalam Al-Quran setelah surah Al-Imran itu juga namanya An-Nisa, perempuan. Jadi Al-Quran ini paling tidak memakai kata perempuan atau menyebut kata wanita itu dalam 3 sebutan. Yang pertama mar'ah, artinya perempuan juga, mar'ah. Contohnya dalam beberapa surat, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima, menggunakan kata imra'ah, mar'ah atau imra'ah. Yang kedua menggunakan kata nisa. Ayat yang masyhur yang sering kita dengar, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Jadi pertama imra'atan, yang kedua an-nisa, dan yang ketiga Al-Quran sering menggunakan atau menyebut wanita dengan sebutan unsa. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Di situ lamnya lita'alil. Ta'arufu lil bina musyarakah dalam ilmu nahwu was sarf, yang artinya saling. Jadi Allah ciptakan laki-laki dan perempuan lil musyarakah, untuk saling berhubungan, untuk saling berserikat, untuk saling berkembang biak, melahirkan generasi-generasi penerus Islam. Jadi Al-Quran seringkali menyebut dan menceritakan kisah wanita-wanita terdahulu. Kalau tantangan kita zaman sekarang yang disebutkan oleh teman saya di Mesir itu adalah media sosial, atau juga yang sering kita dengar ada yang disebut dengan fun, food, ada apa lagi Bu? Fashion, apa lagi? Fun, food, fashion, film, fun, kesenangan. Kalau udah senang kita lupa sama Allah. Ini tantangan, ujian buat kita. Yang tadi saya bilang ujian kesenangan itu yang paling berat dibanding ujian kesedihan. Kalau lagi dikasih ujian kesedihan, kita nangis sama Allah di sepertiga malam, ya Allah, ternyata ya Allah, besar sekali ujian yang Engkau berikan. Engkau ambil orang tua yang selama ini saya sayangi, ya Allah. Belum kelar ujian kehilangan orang tua, Engkau beri ujian yang lain, suami saya di PHK ya Allah dari tempat kerjanya. Itu kesedihan gak? Kesedihan. Ketika sedang sedih-sedihnya, kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita bangun di sepertiga malam, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Minta sama Allah. Kalau lagi sedih, kena musibah yang menyakiti hati, zikir kerjaan kita, tafakur, muhasabah. Tapi coba, ketika sedang diuji dengan kesenangan, terkadang kita malah lupa sama Allah. Jadi sesungguhnya ujian yang mendekatkan kita kepada Allah itu bukan ujian kesenangan, tapi ujian kesedihan. Betul Bu? Ujian kesenangan lagi banyak duit, have fun, foya-foya kita, kesana kemari, ke clubbing dan lain sebagainya. Belanja aja kerjaan kita, tidak pernah ingat kita dengan sedekah. Menghambur-hamburkan uang saja kita, tidak pernah kita ingat dengan ta'lim, pengajian. Jadi jauh diri kita ketika kita diberikan ujian kesenangan. Maka para wanita-wanita akhir zaman Allah uji dengan ujian kesenangan. Fun, yang pertama kesenangan duniawi, yang kedua food, makanan. Orang-orang zaman sekarang Bu, apalagi anak-anak muda, sudah tidak minat dengan makanan-makanan lokal. Kalau kita makan ikan asin dicocol sambal pakai lalap, itu rasanya sudah nikmat sekali.
Tapi kalau anak zaman sekarang itu kalau makan harus di Pizza Hut. Ya, takoyaki, tikoyaka apa namanya ya? Takoyaki, hokben. Ada lagi kalau makan itu kompornya ada di depan dia tuh. Sabu-sabu ya Bu ya, kelihatan ini penggemarnya kayaknya. Emang nggak boleh Ustazah? Boleh, boleh. Boleh. Tapi jangan sampai makanan-makanan tersebut bisa melalaikan kita dari Allah. Bagaimana cara melalaikannya? Terkadang karena pengen makannya yang seperti itu terus, kita lupa untuk sedekah. Padahal rizki yang Allah berikan bukan hanya untuk dipakai makan enak saja. Tapi lihat ketika kita makan di restoran, di luar-luar restorannya ada yang ngemis, udah 3 hari nggak makan. Kita dengan enaknya tiap hari ke restoran. Kita makan inilah sabu haci, sabu haca, sabu apa lagi kan? Semua sabu-sabu dikumpulkan. Apa Bu? Jadi kesenangan yang Allah berikan itu ujian terberat. Sudah food makanan dengan nama yang sangat aneh-aneh di akhir zaman. Jadi orang zaman sekarang kalau belum nyobain yang namanya aneh-aneh itu, modelnya aneh-aneh, tempatnya juga kadang aneh-aneh, itu belum disebut gaul. Belum disebut anak millennials zaman now. Jadi masih kampungan. Ibu-ibu juga belum disebut ibu-ibu zaman now gitu. Kalau belum mampir kita kongko, kita bareng di situ, ngumpul makan, belum disebut zaman now. Betul ya Bu ya? Itu food yang kedua. Yang ketiga, yang banyak menjadi ujian bagi para kaum hawa itu adalah fashion. Apa Bu? Fashion itu apa? Pakaian, baju. Mohon maaf. Yang Allah suruh kepada kita, kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Allah suruh kita tundukkan pandangannya, godul basar yang pertama. Yang kedua apa? Husnul farj, menjaga kemaluan kita dari yang tidak halal bagi kita. Selanjutnya apa? Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jangan kau tampakin aurat yang Allah suruh tutup. Pakaian kita sudah ditentukan oleh Al-Quran, menutup aurat, menutup dada. Jangan memperlihatkan yang tidak boleh dilihat oleh yang bukan mahramnya. Tapi zaman sekarang banyak orang yang sudah berhijrah, berhijab. Niatnya bukan semata-mata karena Allah, hanya semata-mata karena fashion. Tapi Ustazah, boleh nggak sih kita pakai pakaian syar'i itu ngikut fashion? Boleh. Ini kan zaman now, zaman milenial. Kalau kita kuno banget juga nggak enak dilihatnya ya Bu ya. Tapi yang menjadi sangat-sangat disayangkan adalah orang banyak yang berpakaian syar'i, banyak yang berhijab, bukan mencari ridha Allah, melainkan karena mengikuti tren. Tren model jilbabnya seperti di sini taruh bunga, di sini taruh bunga, di sini taruh jepitan. Diputar-putar di belakang jilbabnya, di sini terlihat leher. Itu sekitar 5 tahun yang lalu. Berubah lagi gaya fashion hijab. Oh, udah nggak ada totol-totol bunga lagi. Dihilangkan bunganya tapi dililit-lilit kerudungnya. Ikutin fashion, tren lagi. Ada lagi sekarang modelnya hijab tidak menutupi dada. Jadi ala-ala ibu wali kota, ibu-ibu bupati kan, begini diikat dia ke belakang. Ini kan contoh ya Bu ya, realitas yang terjadi di masyarakat kita, khususnya orang-orang Indonesia. Itu tidak masalah, tidak masalah. Apa sih yang dimaksud dengan jilbab khimar? Jilbab khimar itu bukan berarti Anda pakai jilbab panjang dia sampai kaki, bukan. Tapi jilbab atau khimar itu adalah pakaian yang bisa menutupi aurat kalian. Walaupun pakaian itu tidak besar sekali, tapi minimal dia memenuhi syarat-syarat tertentu. Pertama, pakaian tersebut tidak transparan. Transparan. Ini pakai baju koneng, cak orang Sunda nama ya Bu ya, kuning. Dalamnya nggak pakai dalaman lagi, transparan, bahannya tipis terlihat. Nah, buat apa pakai gamis panjang tapi transparan terlihat yang di dalam, yang bukan harusnya terlihat. Yang pertama tidak transparan, yang kedua tidak mengetat.
Karena banyak orang pakai gamis, atasnya berjilbab, bawahnya ketat. Ini belum memenuhi syarat syar'i menurut anjuran Al-Quran. Dan yang terakhir, tidak terlalu mencolok. Ada orang pakai pakaian warnanya kayak pelangi. Gamis jilbabnya merah, kuning, hijau. Kalau jalan, bercahaya-bercahaya. Tuh gimana ya? Sutroh, pakaian yang menunjukkan kebanggaan, bahkan bisa menjadikan syahwat.